Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai perpajakan dasar, khususnya yang berfokus pada pajak penghasilan pasal 24 dan juga pajak penghasilan pasal 25. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota lainnya. Yang pertama ada Aisyah Alfrido, yang kedua ada Fana Triptiansyah, dan ketiga saya sendiri, Nur Oktavia Larasanti. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota lainnya. Yang pertama ada Aisyah Alfrido, yang kedua ada Fana Triptiansyah, dan ketiga saya sendiri, Nur Oktavia Larasanti. Pajak penghasilan pasal 24. Pengertian pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan dalam suatu tahun pajak. Secara sederhana, pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan atas pendapatan yang mereka peroleh, baik dari pekerjaan, usaha, investasi, maupun sumber penghasilan lainnya. Selanjutnya, kredit pajak luar negeri, Foreign Tax Credit. PPh pasal 24 adalah ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri (WPDN) untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang sudah dibayar di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia. Tujuannya agar tidak terjadi pajak berganda internasional. Dengan kata lain, jika seorang wajib pajak Indonesia memperoleh penghasilan dari luar negeri dan sudah membayar pajak di negara tersebut, maka pajak yang dibayar di luar negeri itu dapat diperhitungkan atau dikurangkan dari pajak yang harus dibayar di Indonesia agar tidak pajak berganda. Selanjutnya, pokok-pokok penting seperti subjek, wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan yang dikreditkan, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri. Selanjutnya, besarnya kredit sebatas jumlah PPh yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Jika pajak luar negeri lebih besar, selisihnya tidak bisa dikreditkan dan tidak dapat diminta kembali. Selanjutnya, rumus batas kredit pajak. Kredit maksimal sama dengan penghasilan luar negeri atau penghasilan kena pajak ex PPh terutang di Indonesia. Contoh singkat, penghasilan LN sama dengan RP 100 juta. PKP total sama dengan Rp 500 juta. PPh terutang di Indonesia sama dengan 125 juta. Pajak LN dibayar sama dengan Rp 30 juta. Kredit maksimal sama dengan 100/500 dikali 125 juta sama dengan Rp 25 juta. Pajak yang dapat dikreditkan sama dengan Rp 25 juta atau bukan Rp 30 juta. Dokumen dan tata cara klaim. Permohonan pengkreditan disampaikan bersamaan dengan SPT tahunan, IPJ SPT, dan wajib dilampirkan bukti laporan keuangan terkait penghasilan luar negeri, fotokopi SPT luar negeri jika ada, bukti pembayaran atau pemotongan pajak di luar negeri, dan rekapitulasi untuk a form atau CSV. Ada lampiran khusus, lampiran 7A pada SPT 1771 untuk kredit pajak luar negeri. Konversi mata uang asing ke rupiah dilakukan berdasarkan kurs yang relevan. Lihat petunjuk. Tanggal kurs sama dengan tanggal pembayaran atau terutangnya pajak
atau kurs pajak Kemenke. Catatan penting atau risiko praktis. 1. Kelebihan pajak luar negeri. Pajak di luar negeri, batas yang boleh dikreditkan. Kelebihan tidak dapat dikreditkan, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, tidak bisa diminta restitusi di Indonesia. 2. Dividen. Ada ketentuan khusus, PMK mengatur pengecualian atau tata cara untuk dividen. Untuk dividen, tata cara pengkreditan diatur terpisah. Lihat PMK terkait. Jadi, hati-hati jika sumber pendapatan berupa dividen or tax data center. 3. P3B berpengaruh. Bila tax treaty menyatakan hanya Indonesia yang boleh memajaki jenis penghasilan tertentu, maka pajak luar negeri atas penghasilan tersebut tidak boleh dikreditkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi pertama, yaitu pajak penghasilan pasal 24 yang akan dibacakan oleh Kak Panut Rifkiansyah. Baik, Kak Raras, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan pajak penghasilan pasal 25. Angsuran pajak penghasilan pasal 25, cicilan pajak tahunan. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak bulanan yang harus dibayar wajib pajak dalam tahun berjalan. Tujuannya agar beban pajak tahunan tidak terlalu berat di akhir tahun, sekaligus membantu penerimaan negara secara merata. Bagaimana besaran dihitung? Dasar perhitungan umum yaitu perkiraan PPh terutang tahunan berjalan biasanya berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya dikoreksi dengan kondisi sekarang dibagi 12 atau jumlah bulanan bagian tahun pajak. Angsuran bulanan. Rumus sederhananya adalah angsuran PPh 25 per bulan yaitu PPh terutang tahun lalu kurangi kredit yang relevan dibagi 12 atau dihitung dari estimasi penghasilan neto kali tarif kemudian dibagi 12 jika WP baru atau terjadi perubahan yang signifikan. Contohnya yaitu PPh terutang tahun lalu 120 juta, kredit 21, 22, 23, 24 yang relevan sama dengan 20 juta. Hitung sisa PPh terutang yang menjadi dasar angsuran. 120 juta kurangi 20 juta, yaitu 100 juta. Angsuran per bulan 100 juta dibagi 12 sama dengan 8 juta 333.333 rupiah. Biasanya dibulatkan sesuai ketentuan administrasi pembayaran atau format SP. Pembayaran kode media pembayaran dan orang pribadi memakai kode akun pajak 411125. Jenis setoran 100 untuk masa. Pastikan jika kode yang benar pada e-banking atau teller. Perubahan penetapan dan wewenang DJP. Tidak diatur keterlambatan jika WP tidak menghitung angsuran sesuai ketentuan atau ada kondisi khusus, kompensasi rugi, penghasilan tidak teratur, keterlambatan SPT sebelumnya, perubahan keadaan usaha, dan sebagainya. Direktur Jenderal Pajak atau KPP yang didelegasi bisa menerbitkan keputusan penetapan besarannya angsuran PPh 25 untuk masa pajak tertentu. Aturan lebih lanjut di per 11 per PJ 2025. Artinya WP dapat ditetapkan angsuran oleh DJP jika perhitungan sendiri tidak memenuhi syarat. Sanksi bila terlambat atau tidak setor. Keterlambatan penyetoran angsuran dapat mengakibatkan sanksi administrasi perubahan bunga, sanksi sesuai ketentuan tarif bunga, sanksi administrasi yang berlaku. Tarif bunga bisa berubah sesuai KMK
atau ketentuan penerapan. Cek tarif terbaru sebelum membuat perhitungan. Nah, ada juga sanksi bila terlambat atau tidak setor. Keterlambatan penyetoran angsuran mengakibatkan sanksi administrasi berupa bunga atau sanksi sesuai ketentuan tarif bunga sanksi administrasi yang berlaku. Tarif bunga bisa berupa sesuai KMK, ketentuan penerapan. Cek tarif tersebut sebelum membuat perhitungan sanksi. Contohnya, 100 juta dibagi 12 sama dengan 8.333.333 rupiah. Biasanya dibulatkan sesuai ketentuan administrasi pembayaran format SSP. Hal yang perlu diperhatikan dalam praktis. Jika usaha berubah signifikan di tahun berjalan, naik atau turunnya omset, WP sebaiknya menghitung ulang angsuran jika perlu mengajukan penyesuaian atau meminta penetapan ke KPP. Per 11 PJ 2025 mengatur lebih detail. Jangan lupa catat dan simpan bukti stor SPP setiap bulan. Kelebihan bayar angsuran dulu bisa dikreditkan atau direstitusi. Mencatat dan menyimpan bukti setoran SPP setiap bulannya, yaitu kwitansinya jangan lupa untuk disimpan. Kelebihan bayar angsuran bisa dikreditkan atau direstitusi menurut aturan yang berlaku. Peraturan administrasi terbaru mengubah tata cara pemindahan atau penanganan kelebihan. Jika cek aturan DJP terbaru saat itu. Oke, baik. Sekian penjelasan saya tentang pajak penghasilan pasal 25. Terima kasih, bisa dilanjut oleh Kak Laras. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau materi yang tidak jelas, kami mohon maaf. Terima kasih.